Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak. Pernah kepikiran nggak kalau obat-obatan canggih di masa depan itu mungkin jawabannya udah ada dari dulu, tersembunyi di dalam ramuan tradisional yang diwariskan turun-temurun? Nah, pertanyaan kayak gitu tuh yang bikin para ilmuwan penasaran. Biasanya kalau sebuah praktik kuno bisa bertahan lama, pasti ada alasan ilmiah di baliknya. Dan kali ini kita akan mengupas tuntas salah satunya. Oke, kita langsung aja ya. Cerita kita ini berawal dari satu tanaman spesifik yang jadi pusat perhatian. Yang di sini, di Indonesia, kita kenal dengan nama dadap serep. Jadi, di Jawa Barat udah dari zaman dulu banget daun dadap serep ini jadi andalan. Cara pakaiannya juga simpel banget loh. Bisa ditumbuk, terus ditempelin ke kulit yang bengkak, atau direbus buat diminum kayak teh. Ya, semacam P3K alami gitulah buat ngatasin macam-macam keluhan. Nah, sekarang coba kita zoom out sedikit. Ternyata si dadap serep ini nggak sendirian. Dia itu bagian dari keluarga besar tanaman yang tersebar di seluruh dunia, yang nama ilmiahnya itu genus Erythrina. Dan ini bukan keluarga kecil loh. Bayangin aja ada sekitar 120 spesies berbeda di genus Erythrina ini, tersebar di seluruh dunia. Jadi, dadap serep yang kita omongin ini cuma satu dari ratusan saudaranya yang mungkin juga punya potensi luar biasa. Nah, ini yang menarik banget. Coba lihat grafiknya. Sebelum tahun 2000-an, hampir nggak ada yang neliti genus Erythrina ini. Tapi setelah itu, tiba-tiba boom, jumlah penelitiannya meroket. Ini bukti nyata kalau dunia sains modern akhirnya ngeh dan mulai serius ngulik kearifan lokal. Terus, apa sih yang bikin tanaman ini sakti? Jawabannya ada di senjata rahasia kimianya. Ada 3 jagoan utama, flavonoid, alkaloid, yang mungkin Anda udah pernah dengar, sama satu lagi namanya pterokarpan. Anggap aja ini kayak bahan aktif alami di dalam tanaman itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya. Setelah diteliti di lab, emang beneran seampuh apa sih keluarga tanaman Erythrina ini? Apa kata sains? Grafik ini nunjukin sesuatu yang wow. Dari total 120 spesies, baru sekitar 16 yang potensinya udah dikonfirmasi secara ilmiah. Kebayang nggak? Masih ada lebih dari 100 spesies lain yang jadi kotak misteri raksasa, nunggu buat dibuka. Oke, temuan pertama yang paling keren, kekuatan antibakterinya. Jadi gini, senyawa flavonoidnya itu punya semacam tangan yang bisa nembus pertahanan bakteri. Terus, alkaloidnya masuk dan ngacak-ngacak dari dalam. Duet maut ini efektif banget buat ngelawan macam-macam bakteri. Nggak cuman itu, ada lagi potensi yang nggak kalah gila, anti kanker. Di laboratorium, ekstrak tanaman ini bisa nyuruh sel kanker buat bunuh diri. Kerennya lagi, ada penelitian yang nemuin kalau senyawa ini cuma nyerang sel kankernya aja, tanpa ngerusak sel sehat di sekitarnya. Wah, ini kan impian banget dalam pengobatan kanker. Tapi tunggu dulu, perjalanan dari lab ke apotek itu jauh banget. Nggak segampang itu. Sekarang, mari kita lihat sisi realistisnya. Tantangan apa aja sih yang harus dihadapi? Nah, ini dia batu sandungan terbesarnya. Kutipan ini ngomong langsung ke intinya. Kita tuh belum tahu banyak soal keamanannya. Ya kan? Sebelum jadi obat, kita harus 100% yakin kalau manfaatnya jauh lebih besar dari risikonya.
Coba kita lihat data keamanan yang ada dari uji coba ke hewan. Tabel ini nunjukin gambaran yang campur aduk. Ada satu spesies, Escheridias senegalensis, yang kelihatannya aman banget. Tapi, spesies lain malah nunjukin ada masalah di organ hati dan jantung kalau dosisnya ketinggian. Jadi, intinya apa? Kita nggak bisa pukul rata kalau semua spesies ini aman. Oke, uji coba ke hewan itu baru langkah pertama. Yang paling penting, paling krusial, ya uji coba ke manusia. Dan disinilah lubang datanya makin besar. Percaya atau enggak, cuma ada 2 uji klinis pada manusia yang berhasil ditemuin. Dua-duanya neliti spesies yang sama, imulungu, buat tujuan yang sama juga, ngurangin cemas sebelum cabut gigi. Hasilnya, bikin bingung. Studi yang satu bilang manjur, tapi studi yang lebih baru bilang nggak ada bedanya sama placebo. Ini nunjukin betapa susahnya ngebuktiin khasiat obat herbal secara ilmiah. Oke, jadi setelah kita lihat semua ini, ada harapan besar. Tapi tantangannya juga nyata. Terus gimana dong kesimpulannya? Kita harus gimana ke depannya? Yuk, kita simpulkan perjalanannya. Pertama, ada janji. Di lab, tanaman ini terbukti punya kekuatan antibakteri dan anti kanker yang hebat. Kedua, ada masalah. Data keamanannya minim banget, apalagi bukti di manusia. Tapi yang ketiga, ada potensi. Keluarga tanaman ini tetap jadi sumber yang super menjanjikan buat obat masa depan, asal, yaitu penelitiannya harus lebih digenjot lagi. Dan kisah dadap serap ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Kalau cuma satu keluarga tanaman aja nyimpan potensi sebesar ini, coba bayangin, ada berapa banyak lagi obat masa depan yang sebenarnya udah ada di alam, di sekitar kita, cuma nunggu buat kita temukan kembali dengan kacamata sains. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.